Tadi jalan kekerasan. Yang kedua jalan apa? Keserakahan. Yang sekarang jalan pemberontakan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata gainsaying. Dalam Alkitab saya disebut rebellion. Jadi dia kalau ngomong, dia yang untung. Gainsaying. Berontak dia. Ketika Harun, Musa dan Miriam itu kakak beradik. Kakak beradik. Tapi Harun pernah salah. Harun bilang, Tuhan yang melepaskan kalian dari Mesir itu patung emas, anak sapi. Inilah. Mereka menyembah, menari-nari. Tuhan marah, Tuhan tegur. Miriam masih saudara Musa, saudara sekandung. Dia ngomong sama rakyat Israel, emangnya Tuhan tuh ngomong cuman sama Musa? Tuhan juga bisa bicara sama saya. Tuhan jawab, siapa kamu? Aku bicara sama Musa muka dengan muka. Siapa kamu? Dua-duanya dihukum. Jadi seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi A, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi kepala bank, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi majikan, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi kepala ini, kepala itu menyandang urapan. Maka kepala rumah tangga itu suami. Tidak boleh istri, saudara, melawan itu otoritas dari suami. Justru istimewanya istri ketika dia tunduk dan tanpa banyak bicara. Tanpa banyak protes, tanpa banyak ini. Ini dua saudara ini melawan, makanya kedudukannya digantikan oleh Tuhan. Harun untuk bertobat. Jadi ketika Musa lelah, tangannya turun, ada Harun dan Hur. Miriam diganti sama Hur. Harun dan Hur angkat tangan Musa. Menang. Ya, didukung kiri kanan. Tiga hal ini akan menonjol di akhir zaman. Jalan kekerasan, jalan keserakahan, bagaimana satu orang bribtu Kapolsek di Papua punya uang 1,6 triliun. Karena dia jual-jualin kayu besi yang ada di Papua. Ke Korea, dia jual sama Tiongkok. Dia yang kuasai semua pelabuhan. Dia dilindungi cukong-cukong. Menteri nggak bisa punya uang 1,6 triliun. Kapolsek bisa. Indonesia ini aneh. Ada anak polisi punya uang 43 miliar. Umur baru 22. Serakah. Serakah. Maaf saudara, keserakahan diwakili oleh monyet. Maaf yang usia monyet.
Ini hanya contoh saja. Orang-orang di Mesir, petani-petani Mesir, petani korma dan sebagainya, itu sering kehilangan hasilnya kormanya, hilang oleh monyet-monyet. Mereka tangkap monyet dengan stopless, keler, Cianjur, keler, yang mulutnya itu tangan monyet bisa masuk, tapi kalau ngepel, tangan monyet nggak bisa keluar. Dia ikat itu stopless, di dalamnya kasih kacang. Kacang, rada banyak. Kurma, kacang. Kacang lah. Diikat stopless itu ke pohon, dia mau kerja aja pagi. Sore udah ada satu monyet. Padahal monyet itu kalau lepaskan tangan, tangannya lepas. Tapi karena lepas pengen, ini juga pengen, jadi nggak bisa keluar. Monyet itu kan binatang cerdik, tapi karena serakah jadi bodoh. Maka kata Tuhan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi karena serakah, kita bisa bodoh kayak Bileam. Maka Bileam disebut Bileam yang bodoh. Naik keledai, dia lari, cepat mu ambil sogokan. Waduh, malaikat berdiri dengan pedang terhunus, saudara. Bileam bisa nggak lihat? Keledai lihat, dia berhenti. Dipukulin, saudara. Sama ini, pukul terus. Terlambat nih, gua dapat duit nih. Kenapa kamu berhenti? Ngomong itu. Keledainya ngomong. Pakai bahasa Ibrani lagi. Kenapa Tuhan memukuli saya? Yang lebih bodoh lagi Bileam ngejawab. Karena kamu nggak mau jalan. Kamu nggak mau jalan. Coba kita buka. Bilangan pasal 16 ayat 1. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang. Kain itu anak sulung. Korah cucu dari Ruben, anak sulung Yakub. Yang seharusnya bisa jadi pertama. Dua Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan siapa? Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ada pembunuh bayaran yang buka mulut kemana-mana. Saya disuruh ngebunuh si ini, tapi bayarannya kurang. Siapa yang suruh? Pendeta. Coba. Di zaman sekarang pendeta suruh orang dibunuh pakai pembunuh bayaran.
Presiden Jokowi nggak mau pakai bodyguard. Jangan terlalu banyak pengawal lah, dikurangi lebih dari separuh. Tapi ada pendeta yang pakai pengawal 8 orang. Di Indonesia pakai pengawal. Benny Hinn pakai 8 pengawal, orang dunia semua. Bukan percaya Tuhan. Disewa. Jadi pengawal. Katanya punya Roh Kudus. Ini khotbahnya selalu minta duit. Khotbah. Kirimkan uang. Untuk acara ini. Ini zaman sekarang nih, zaman terbalik-balik semua. Dan yang terakhir ini tadi adalah si Korah ini. Dia cucu yang sulung. Berontak sama 2 temannya, Datan dan Abiram. Maka orang Tionghoa ada peribahasa, kalau 3 orang lagi jalan, 1 itu pemimpinnya. Ya mungkin 3 orang jalan sama-sama, kalau ya si satunya itu enggak jadi pemimpin. Musa punya 2 saudara, Harun dan Miriam. Tapi yang dipakai memimpin itu Musa. Ini bisa maksa pengen jadi pemimpin, ini bisa jadi pemimpin. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan tetap aja pakai Musa. Ya, kalau saya gambarkan sebagai ilustrasi terakhir, saudara-saudara, maka yang pertama Kain di sini, lambang kekerasan yang pertama Bileam, yang kedua Bileam, yang ketiga Korah. Jadi ini adalah segitiga perlawanan kepada segitiga dari Bapa, Putra, Roh Kudus sekarang. Antikris memakai 3 tokoh ini, iblis memakai 3 orang ini untuk menjadi contoh bagi kita di akhir zaman supaya kita tidak menginginkan hal yang jahat. Saya tutup dengan 2 ayat tadi, 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11. 1 Korintus 10 ayat 6 dulu. 1 Korintus 10 ayat 6. Saudara yang baca. 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa mereka? Umat Tuhan. Orang Israel. 11. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita berdiri bersama-sama.